Shalom teman-teman, saya Agustinus. Selama masa aksi puasa pembangunan atau APP tahun 2023, kita akan merenungkan tema peran serta kita dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Tema ini dipilih karena kesejahteraan bersama adalah kondisi yang ingin kita capai di dalam keluarga dan masyarakat, agar setiap anggota dapat terpenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial, dan agar sungguh dapat hidup secara bermartabat, layak, dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pada pertemuan pertama ini, kita membahas topik kepedulian kita terhadap kesejahteraan keluarga dan warga sekitar. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menunjukkan kesatuan yang sempurna dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada suami dan istri yang menjadi satu dan membentuk keluarga. Berilah kami rahmat-Mu untuk memahami betapa pentingnya arti keluarga yang dilandaskan atas dasar cinta-Mu. Bantulah kami agar kami boleh memelihara sukacita, kasih, belajar untuk lebih peduli terhadap seluruh anggota keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami. Berilah kami kerendahan hati agar semakin dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat meneladani keluarga kudus Nazaret. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kesejahteraan bersama adalah sebuah kondisi yang diciptakan di dalam keluarga dan masyarakat demi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anggotanya, agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini dapat diwujudkan dari lingkup terkecil, yaitu dalam keluarga. Keluarga kita adalah sebuah gereja rumah tangga, atau dalam bahasa Latin Ecclesia Domestica, yang artinya keluarga kita adalah bentuk terkecil dari gereja. Nah, meskipun keluarga kita adalah bagian dan wujud gereja, namun kenyataannya keluarga kita tidak terluput dari berbagai macam tantangan, seperti masalah ekonomi, sakit penyakit, pendidikan anak, juga tantangan untuk menjaga keharmonisan dengan pasangan, atau berpulangnya anggota keluarga yang kita kasihi. Akan sulit untuk menghadapi tantangan-tantangan itu jika hanya mengandalkan kekuatan kita, kekuatan manusia. Karena itu, setiap keluarga membutuhkan kekuatan dan pimpinan dari Allah. Kepedulian terhadap kesejahteraan keluarga menentukan masa depan gereja dan dunia. Nilai-nilai kebebasan, saling menghormati, dan tindakan mewujudkan kesejahteraan bagi warga sekitar dalam bentuk solidaritas dapat dibiasakan sejak usia dini dalam keluarga. Hal ini ditunjukkan secara konkret dalam pelayanan dan tindakan kasih yang nyata, di mana kita ikut ambil bagian dalam tanggung jawab kita sebagai sesama bagi mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Melayani berarti merawat mereka yang lemah dalam keluarga kita, lingkungan, paroki, termasuk dalam masyarakat. Mari kita membaca ayat Alkitab untuk pertemuan APP pertama ini dari Kolose 3 ayat 12 sampai 14 berikut ini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan dalam mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Teman-teman, belajar dari firman Tuhan yang baru kita baca, kasih ini harus diungkapkan terus-menerus dengan bebas, murah hati dalam kata-kata dan tindakan. Dan wujud nyatanya dalam keluarga adalah dengan 3 kata penting ini, yaitu tolong, terima kasih, dan maaf. Mari kita membangun komitmen dan berbuat aksi nyata seperti ikut aktif dalam kegiatan gereja bersama keluarga, seperti mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, seminar keluarga, retret, komunitas rohani. Juga terlibat dalam kegiatan gereja Katolik bersama pasangan dan anggota keluarga lainnya seperti
menjadi petugas tatib dalam misa. Bisa juga kita memperhatikan anggota keluarga sendiri dengan menjalin komunikasi dengan baik antara orang tua, pasangan, anak, adik, ipar, mertua, menantu. Mengetahui harapan-harapan mereka, tantangan, dan masalah yang mereka hadapi dalam hidup. Jika perlu, melakukan rekonsiliasi jika terjadi konflik dalam keluarga, atau membantu keluarga besar yang mengalami kesulitan. Dan berdoalah setiap hari bersama keluarga. Untuk lingkungan sekitar, kita bisa turut aktif dalam kegiatan RT RW atau mengadakan kunjungan bersama keluarga ke panti asuhan atau panti jompo. Atau kita juga bisa ikut terlibat dalam kegiatan sosial bersama keluarga seperti membantu keluarga-keluarga yang mengalami keterpurukan ekonomi atau keluarga-keluarga yang memiliki anggota keluarga difabel. Semoga renungan APP ini mengingatkan kita akan pentingnya kepedulian kita terhadap kesejahteraan keluarga dan warga sekitar. Mari kita tutup dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam hidup kami. Bantulah kami agar kami menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap keluarga kami, mengasihi mereka dan bertumbuh bersama dalam kasih Tuhan. Ajarkanlah kami pula untuk memperhatikan sesama kami, dan pakailah kami sebagai perpanjangan kasih-Mu bagi mereka. Tuntunlah dan dampingilah kami ketika kami melakukan aksi nyata dalam kehidupan keluarga kami, dan biarkanlah kami dapat menjadi saksi iman bagi banyak orang di sekitar kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.